Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dispersi. Pendispersi terdiri dari beberapa macam, ada yang disebut dengan padat, cair, dan gas. Sistem dispersi. Dispersi terdiri dari satu internal fase yang tersebar pada suatu medium dispersi kontinu. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Klasifikasi sistem dispersi berdasarkan ukuran fase terdispersi. Ada beberapa tipe dan ukuran. Tipe yang pertama ada molecular dispersion kurang dari 1 nanometer, colloidal dispersion 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer, coarse dispersion lebih dari 0,5 mikrometer. Sifat kinetik colloid 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Gerak Brough adalah gerak tidak beraturan dari partikel colloid, kecepatan gerak linier dengan ukuran partikel yang makin kecil. Difusi adalah partikel berdiskusi secara spontan dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area yang lebih rendah. Sedimentasi adalah berdasarkan pada hukum Stokes, partikel yang sesuai hukum Stokes berukuran sekitar 0,5 mikrometer. Viskositas adalah makin kental viskos, suatu cairan makin besar kekuatan yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. Stabilisasi koloid. Yang pertama ada electrostatic stabilization. Yang kedua adalah steric stabilitation. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Interaksi partikel koloid ada beberapa macam bisa dilihat dan ada gambarnya di sini bisa dilihat. Sifat elektrik koloid. Fenomena elektrokinetik adalah perpindahan partikel dengan permukaan yang bermuatan. Zeta potensial adalah biasa digunakan sebagai parameter kestabilan koloid, suspensi, SLN, NLC, mikroemulsi, dan lain-lain. Zeta potensial, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Sifat optik koloid, efek Tyndall ketika sinar kuat dari cahaya melewati partikel padat koloid menghasilkan hamburan cahaya oleh partikel koloid. Selanjutnya ada sediaan sistem dispersi. Tipe sistem dispersi berdasarkan fase terdispersi. Ada larutan adalah molekul terdispersi, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Suspensi adalah fase padat terdispersi, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ada emulsi adalah fase minyak terdispersi, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ada solubilisasi, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Misel mampu meningkatkan kelarutan zat yang pada asalnya tidak larut atau sedikit larut pada medium yang digunakan. Gambarnya bisa dilihat, misel sferis dari surfaktan non-ionik. Yang pertama ada molekular non-polar terlarut pada daerah non-polar. Yang kedua ada molekul yang lebih polar pada palisade. Yang ketiga ada molekul polar berada di luar palisade tertarik pada gugus polar surfaktan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi solubilisasi. Kapasitas solubilisasi surfaktan bervariasi untuk obat, tergantung struktur kimia dari surfaktan. Contohnya ada obat Hifrofhop tidak larut air, terlarut pada inti misel, kenaikan rantai alkali pada surfaktan, maka kelarutan obat meningkat, seiring bertambahnya panjang rantai surfaktan. pH adalah pH memungkinkan terjadinya partisi antara obat yang terionisasi dan yang terlarut pada misel. Obat memiliki kelarutan berbeda pada pH yang berbeda. Emulsi adalah absorpsi surfaktan pada minyak air menurunkan tegangan permukaan yang membantu dispersi minyak menjadi problet kecil dan membantu problet tetap terdispersi. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Tipe emulsi ada minyak dalam air dan air dalam minyak. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Suspensi. Suspensi obat biasa pada umumnya berupa dispersi kasar di mana ada partikel obat yang tidak terlarut pada medium cair. Suspensi pada sediaan farmasi sebagian besar berukuran 0,1 mikrometer. Suspensi berperan pada dunia farmasi adalah obat-obat sukar larut, rasa yang kurang enak, sediaan yang sesuai untuk aplikasi ke kulit, untuk sediaan parenteral. Selanjutnya ada konsep stabilitas fisik suspensi. Kondisi di mana partikel tidak menjadi agregat
terdistribusi secara sama pada sistem dispersi sampai bisa dicapai dengan viskositas tinggi. Sulit sampai syaratnya mudah diredispersi kembali ketika terjadi endapan. Selanjutnya ada pengendapan pada suspensi. Ada teori sedimentasi adalah persamaan Stokes tergantung diameter partikel, massa jenis partikel terdispersi, dan medium terdispersi, viskositas. Ada efek Graf-Brough, dan ada sedimentasi partikel terflokulasi. Selanjutnya ada formula pada suspensi. Yang pertama ada obat sukar larut, yang kedua ada wetting agent, yang ketiga ada vehicle, yang keempat ada suspending agent. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.